sifat dia, taat nggak sama Allah? Jujur aja, taat nggak? Patuh nggak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut, yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Jikalau ucapan sudah tidak terkontrol, maka disitulah hawa nafsu akan naik dan ucapannya juga tidak menemukan data. Menjelek-jelekan orang, memusyrikan orang. Man kafara fahuwa kufrun. Siapapun orang yang mengukurkan seseorang, maka orang tersebutlah yang kufur. Karena tentang kemusyrikan, urusan hati, maka ketika seseorang mengucapkan kepada seseorang musyrik, maka ini tidak ilmiah. Maka siapapun orangnya, entah itu wali, entah itu habib, entah itu ulama, memusyrikan seseorang yang seseorang tersebut di dalam hatinya tidak beritikat kepada makhluk, akan tetapi di dalam hatinya seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti secara otomatis orang yang memusyrikan kepada seseorang tersebut, maka orang tersebutlah yang musyrik. Ada seorang kiai sepuh mengingatkan Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, yang mana jangan berbicara sompra ataupun menghina Kang Deddy Mulyadi, yang mana Habib Bahar menyatakan Kang Deddy musyrik dan yang lainnya ya. Di sini Habib Bahar harusnya sadar ya, banyak kiai yang mengingatkan beliau, dan kita pun akan melihat pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana siapapun yang datang ke Jawa Barat harus tunduk, harus ikut aturan yang ada di Jawa Barat. Jangan sampai Jawa Barat diobok-obok oleh orang seperti ini ya. Seperti apa videonya? Sebelum lanjut, mohon di like dan di subscribe dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa, kayak terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Ya betul Pak, betul. Bila perlu dibahas, usir aja tuh dari Jawa Barat. Nggak ada gunanya juga. Ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukum. Mana musyrik nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Yen anjen kudu boga harga diri, sing percaya anjen turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjen boga martabat, temenang nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjen nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikujunti, letik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun si ajaran Siliwangi sia. Dikujuti lentik ciri ingat tinggal lancaran muaya tinggal bugang men urang Bogor teh masna teh diangkutan ku batu teh diangkutan batu men urang Bogor teh iman waralus nah asli ulang Bogor balikeun ka jati diri na sia teh ngarti cicing heula ameng sunnah tuh aing ya dengekeun bageuna aing ka Bogor teh sok diporo. Guys, ya balik ke jati nate naon gitu, balik ke alam asal. Hari alam asal kurang di mana tidir.
tit lemah jeung cai aya lemahna teh di dieu taneuhna ieu caina ieu panon poena ieu anginna ieu kunaon Dede Mulyadi ieu angin dikasih gembuk kuring ieu resep gerak tabrak aing di angin teh terus ieu asup angin daripada mending kene asup angin sia daripada eueuh angin bergu lamun asup angin berarti kurang hirup lamun eueuh angin jadi lamun urang asup angin keneh teu wau jeung karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Gak boleh lagi orang, mana kafir, gak bisa, Anda gak punya dasar hukum. Mana musyrik, gak bisa, Anda gak punya dasar hukumnya. Anda gak boleh bangun ini, gak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mikirnya gedean. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Orang Sunda itu lunang, ngilu kanu menang, lume ngilu kanu rame. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran pada intoleran. Kenapa? Karena ujungnya dari seluruh problem bangsa ini satu, beda pendapat mah di mana-mana. Yang suka bikin ribut mah beda pendapat. Nah, iya benar ya, beda pendapatan. Benar. Ini pengalaman, karena pengalaman itulah yang membawa saya hari ini pedih perihnya hidup saya ngalami. Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kita minta seluruh jihadis untuk berangkat bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir, siap berjihad, berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir, sallu ala nabi. Kritik dengan baik, koreksi dengan baik, dan
akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Itu patung itu namanya. Patung itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat. Patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur. Makanya kalau yang kayak begini biarin apa lawan. Biarkan apa lawan. Tunggu tanggal mainnya. Leluhur kita lebih dekat dengan yang tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampeyan jadi antum, sadulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arab. Bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mengapain kamu dijajah sama Arab? Mengapain dijajah orang Arab? Mengapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang. Assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Udah tahu kan bagaimana dia, sifat dia, taat gak sama Allah? Jujur aja, taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras, jangan takut. Yang keras. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Sombong banget. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Makan iblis. Kalau dia jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Pada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajangan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Keluar dari sarang Anda bicara kepada publik, minta maaf atas berbagai tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sadar, lakukanlah taubat ikuluhi, bahwa langkah-langkah Anda itu sudah merusak negara. Lalu saya katakan ini merusak negara kok. Minta PTPN cabut rencana untuk melakukan perubahan terus perkebunan. Saya berulang-ulang ngomong, judulnya juga PTPN, PT Perkebunan Nusantara. Kalau PT Perkebunan berarti dia hidup itu dari hasil perkebunan, bukan dari hasil nyewain tanah, gitu loh. Kalau kemudian kerjanya nyewain tanah yang disebut dengan KSO, ganti deh namanya, jangan PTPN dong, PT Sewa Tanah Nasional. Kang Deddy Mulyadi adalah sesosok nasionalis yang nasionalisnya tersebut menjadi sesosok pemimpin yang berideologi yang menangkap ke dalam pemikiran yang sangat cepat. Apapun yang dibutuhkan oleh pemikiran akan tertangkap. Apapun yang dibutuhkan maka akan sangat cepat tertangkap oleh gelombang pemikiran. Sehingga pemikirannya bisa dipakai untuk sesuatu sistem dan sistematis menjadikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.
Karena apa? Karena sesuatu yang timbul di dalam pemikirannya, sesuatu gambaran ilmu yang masuk ke dalam pemikirannya dihasilkan dari sebuah praktek yang dia kerjakan. Sehingga menjadi kebiasaan masuk ke dalam pemikiran, menjadi sistematis dan bermanfaat untuk orang lain. Sistematis tersebut tidak hanya bermanfaat untuk orang lain saja, akan tetapi sistematis tersebut menjalar kepada sesuatu alam semesta. Sehingga hasil daripada praktek Kang Deddy lakukan menjadi sesuatu gambaran energi. Sehingga hasil daripada praktek yang Kang Deddy lakukan menjadi sebuah gelombang yang berharga dan bisa dijadikan modal. Bagaimana caranya rakyat maju dalam sebuah ekonomi, baik berbisnis, berdagang, berkarir, dan berapapun itu. Intinya di dalam pemikiran menjadi sistematis sebuah energi yang masuk ke dalam pemikiran maupun ke alam semesta raya, jagat raya. Sehingga kerohaniannya menyatu dengan alam. Sehingga kerohaniannya, jiwanya menyatu, terasa dengan alam. Nah, inilah yang disebut ajaran leluhur, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, tingkah yang baik, pandangan yang baik, bicara yang. Apakah ini penting? Sangat penting. Karena kita hidup di alam, maka secara otomatis kita butuh dengan alam dan alam juga butuh dengan kita. Sekarang kita gambar. Kenapa kita bisa butuh dengan alam? Apapun yang kita makan hasil daripada alam. Ketika kita makan berasnya itu hasil dari. Alhamdulillah, syukurillah, itu dia Bapak Ibu ucapan dari Kang Deddy Mulyadi dan seorang kiai sepuh ya yang mana mengingatkan Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab agar tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.